Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinistianti, NPM 7192127222. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem ekonomi koperasi. Bagaimana dengan sistem ekonominya Indonesia? Indonesia termasuk negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran yang dikenal dengan sistem demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi diatur oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan ditunjukkan untuk kesejahteraan rakyat. Sistem demokrasi ekonomi yang merupakan penjabaran dari pasal 33 UUD 1945 secara jelas menyebutkan bahwa pengelolaan kegiatan ekonomi harus dilaksanakan secara kekeluargaan. Bentuk badan ekonomi yang paling cocok dengan sistem demokrasi ekonomi ini adalah koperasi. Secara eksplisit dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945, Bung Hatta telah memasukkan koperasi sebagai bentuk badan ekonomi yang harus diselenggarakan dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, koperasi harus menjadi soko guru perekonomian nasional. Sebelum memasukkan bentuk ekonomi koperasi dalam pasal 33 UUD 1945, sebenarnya Bung Hatta bersama 3 tokoh ekonomi Indonesia pada saat itu telah mempelajari perekonomian di beberapa negara Eropa. Hasil dari belajar itu, setelah disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia, lahirlah suatu bentuk ekonomi koperasi. Oleh karena itu, itulah bentuk ekonomi koperasi dimasukkan dalam UUD 1945, khususnya pasal 33. Dengan dimasuknya bentuk ekonomi koperasi dalam UUD 1945 ini, diharapkan penyelenggaraan perekonomian nasional Indonesia berbasis pada ekonomi koperasi. Sistem ekonomi koperasi. Sebagai suatu sistem ekonomi, koperasi tentu memiliki jiwa atau ideologi tertentu yang menjadi karakteristiknya. Untuk memahami karakteristik koperasi Indonesia, kita harus tahu konsep dasar koperasi Indonesia, khususnya yang menyangkut pengertian dan nilai-nilai dasar serta prinsip-prinsip koperasi. Selanjutnya, koperasi dalam trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yaitu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang dinamis dan strategis yang kemudian juga dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik negara, swasta, maupun koperasi di dalam sistem ekonomi nasional yang kita bangun. Syarat pendirian koperasi. Yang pertama, pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian koperasi yang harus dihadiri oleh para pendiri dan juga dihadiri oleh pejabat yang berguna untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. Dan yang kedua, jumlah orang yang hadir dalam pendirian koperasi akan berbeda tergantung jenisnya. Untuk pendirian koperasi primer dihadiri oleh 20 orang dan akan lebih sedikit untuk koperasi sekunder. Syarat koperasi primer itu ada 5. Yang pertama, pendiri koperasi mengajukan akte pendirian koperasi baik itu secara tertulis maupun secara elektronik kepada menteri dengan melampirkan beberapa persyaratan. Yang kedua, 2 rangkap akte pendirian koperasi bermaterai. Yang ketiga, berita acara rapat pendirian koperasi. Yang keempat, surat bukti penyetoran modal. Dan yang kelima, rencana awal kegiatan koperasi. Selanjutnya, syarat koperasi sekunder. Syarat untuk mendirikan koperasi sekunder sama seperti koperasi primer, namun terdapat beberapa tambahan dokumen berupa: yang pertama, hasil berita acara rapat pendirian. Yang kedua, keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan atau sekunder. Dan yang ketiga, NPWP aktif untuk setiap calon anggota koperasi primer atau sekunder. Adapun syarat koperasi simpan pinjam atau bisa disebut KSP. Terdapat persyaratan khusus untuk KSP yang bisa dilihat pada Pasal 10 ayat 5 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018.
Yang kedua, setelah pengajuan akte pendirian koperasi dan mendapatkan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi, maka Menteri akan menerbitkan dua opsi surat, yaitu surat keputusan atau bisa disebut SK, penerimaan atau penolakan. Tahapan dan prosedur pendirian koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 telah mengatur tentang tahapan dan tata cara pendirian koperasi. Yang pertama, perencanaan pendirian koperasi. Yang kedua, penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas. Yang ketiga, rapat pendirian koperasi. Yang keempat, verifikasi nama koperasi. Yang kelima, pengajuan pengesahan akte pendirian koperasi. Yang keenam, verifikasi dokumen permohonan. Dan yang ketujuh, mekanisme di Sisminbehkop. Dan yang ke-8, yang terakhir, pengesahan pendirian koperasi. Awal modal pendirian koperasi. Modal sendiri itu berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Yang kedua, modal pinjaman berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan yang lainnya, penerbitan obligasi, surat utang lainnya dengan sumber yang sah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada bab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.